kalian tuh perlu kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional ini sangat penting buat ngontrol emosi kalian, sehingga kalian bisa mengolah dan memilah di antara kecerdasan dan emosi kalian. Jangan pernah kalian kalah terhadap emosi yang membara, sehingga langkah kalian jadi tolol dan masalah yang kalian hadapi itu nggak akan pernah terselesaikan. Malah bisa menimbulkan masalah dan konflik yang baru. Bentar dulu guys, sambil ngerokok dulu biar enak ngobrolnya. Oke teman-teman, kalian pernah nggak ngalamin kalian tuh konflik sama orang yang lebih tua umurnya? Bisa dikatain orang tersebut ya masih udah sepuh lah ya, udah sepuh, tapi lu bingung nih di antara konflik lu sama orang tersebut, lu mau ngelakuin apa gitu kan. Tapi lu posisinya tuh bener gitu, bingung kan mau ngelawan dia orang tua, nggak dilawan ya lu ngerasa tertindas bahwa lu bener gitu kan. Dan hal semacam ini gue mau jelasin, gue mau infoin ke teman-teman, tapi berlaku buat di luar lingkupan keluarga lah ya. Semisalnya nih kita ketemu orang lain di luar, di jalan apapun di mana, dan kita ada konflik tuh sama orang tersebut, dan posisinya orang tersebut itu udah umurnya udah ya lumayan lah di atas 50 gitu, tapi posisi lu tuh benar, lu ngerasa tertindas. Apa yang kalian lakukan coba? Ya kalau gua di posisi tersebut, ketika gua ada konflik dengan orang yang lebih tua dari kita, bisa dikatakan orang tersebut udah sepuh juga. Ya, yang pertama yaitu kita harus tetap pakai etika, harus tetap ada adab, ya nggak sih? Terus yang utama juga kita tetap menghormati, iya toh, menghormati orang tersebut wajib lah ya, karena dia kan juga orang yang lebih tua dari kita, wajib dan patut kita hormati gitu. Namun bukan berarti kita takut, iya nggak sih? Berani takut sama menghormati kan beda ya pemahamannya, beda pengertiannya gitu. Apabila kita mengalami konflik di luar sana dengan masyarakat yang umurnya itu benar-benar tertaut jarak yang jauh, dan kita posisinya itu berada di posisi yang benar, kita emang tetap harus menghormati. Yang pertama itu. Yang kedua, bukan berarti kita takut, kita juga harus berani kan, berani mengungkapkan, berani berargumen apa yang sebenarnya terjadi. Cuman kita nggak boleh egois, kita harus fair dan cari titik temunya, tentukan solusi agar masalah konflik tersebut terselesaikan. Apa yang gua infoin itu bagian dari kecerdasan emosional ya teman-teman. Contoh kejadian-kejadian lain yang terpaut tentang pemahaman kecerdasan emosional, tentunya teman-teman banyak mengalaminya. Contoh katakanlah teman-teman ada konflik nih sama orang lain, tapi nyali temen tuh kurang nyali gitu buat menghadapinya. Lalu teman-teman cuma mengandalkan emosi, dan emosinya nggak dikelola dengan cerdas ya. Walaupun teman-teman di posisi yang benar, maka teman-teman nggak akan pernah menang, tetap kalah. Jadi
penting banget nih kita belajar mengontrol emosi kita. Jadi kita perlu juga mempelajari tentang kecerdasan emosional agar kita bisa cerdas dalam menanggapi semua konflik, semua masalah yang akan kita hadapi. Orang hidup kan nggak bisa ya terlepas dari masalah, nggak bisa terlepas dari konflik. Apapun konfliknya, kita harus cerdas secara emosional. Jadi jangan pernah kalah dengan emosi, tapi kita bisa kelola emosi tersebut menjadi kecerdasan emosi. Kalau kalian udah menguasai kecerdasan emosional kalian, hidup kalian tuh berbobot, lebih gritnya tuh lebih naik, lebih tinggi, terus cerdas dalam menyelesaikan sebuah masalah, tentunya nggak menghasilkan masalah baru dalam kehidupan kalian. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif dalam berbagai situasi. Ini melibatkan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati terhadap orang lain, dan keterampilan dalam berkomunikasi secara emosional. Kemampuan ini memainkan peran penting dalam membentuk hubungan interpersonal, mengatasi stres, dan membuat keputusan yang bijaksana. Ya, kecerdasan emosional selalu kita kaitkan dengan konflik pastinya, dan kaitkan dengan keputusan, pengambil keputusan yang benar-benar ada resiko dalam keputusan tersebut. Makanya kalau kita bisa ngontrol emosi kita bisa semakin cerdas untuk menangani masalah ataupun konflik yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Contoh katakanlah, kalau lu ditindas atasan, bukan berarti lu nggak nghormatin. Ya, menghormati atasan lu juga, ya hormat. Tapi kalau lu bener, bukan berarti lu harus takut kan. Ya, lu wajib berani berargumen. Walaupun itu atasan, ya kita kan walaupun kita sebagai bawahan, kita nggak perlu takut juga kan ke atasan kita kalau kita benar. Kita nggak boleh menuhankan atasan. Jadi kita terbentuk menjadi orang yang independen, idealis, tapi bijaksana. Bijaksana dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Independensi terhadap diri kalian pribadi itu penting, karena itu adalah sebuah karakter yang harus dibentuk agar kalian bisa berwibawa, bisa dihargai, dan tentunya yang paling utama yaitu etika, adab, dan menghormati terhadap orang lain. Apabila ada konflik, ada masalah, tetap kalian harus cerdas mengatasi masalah tersebut, cerdas mengelola emosional kalian pribadi. Ada beberapa definisi point to point tentang kecerdasan emosional ini, yaitu diantaranya ialah kesadaran diri atau self-awareness, kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi diri sendiri. Ini mencakup pemahaman terhadap perasaan, kekuatan, kelemahan, serta nilai-nilai dan tujuan pribadi. Ya, ada kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan pribadi. Tentunya kita harus bisa fair, tidak mengandalkan egois, dan tidak mengandalkan emosi terhadap konflik yang ada. Maka dari itu kita memerlukan kecerdasan emosional untuk beberapa kejadian maupun beberapa masalah ataupun konflik yang ada dalam kehidupan kalian. Ya, yang selanjutnya, pengaturan diri atau self-regulation, keterampilan mengelola dan mengendalikan emosi diri agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ini melibatkan kontrol impuls, ketahanan terhadap stres, dan kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Ya, dalam kondisi apapun itu, sebesar apapun masalah kalian, sebesar apapun konflik kalian harus bisa cerdas mengelola emosi kalian. Ibaratnya kayak gini, Wir.
lu nggak punya mental, tapi lu mau berantem, dan lu kepingin ketika lu mau berantem lu harus mabok dulu, harus ada dekengan dulu. Ya, sepinter-pinternya lu berkelahi, sepinter-pinternya lu ngatasin masalah tersebut, kalau masih membutuhkan dekengan, backingan, ataupun backingan itu ya semacam kayak harus minum dulu, ngejamu dulu, ya tetap aja kalian nggak cerdas, dan kalian nggak akan pernah memenangkan dan nggak akan pernah menyelesaikan masalah ataupun konflik yang akan kalian hadapi. Maka di sini kalian tuh perlu kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional ini sangat penting buat ngontrol emosi kalian, sehingga kalian bisa mengolah dan memilah di antara kecerdasan dan emosi kalian. Jangan pernah kalian kalah terhadap emosi yang membara, sehingga langkah kalian jadi tolol, dan masalah yang kalian hadapi itu nggak akan pernah terselesaikan. Malah bisa menimbulkan masalah dan konflik yang baru. Jadi ini penting ya buat teman-teman, apa yang kalian hadapi, apa yang kalian hadapi ke depannya, apapun itu, masalah sebesar apapun itu, kalau kalian cerdas menangani masalah tersebut, mengatasi konflik tersebut, maka kalian akan bisa memberikan solusi dan masalah tersebut terselesaikan dengan sendirinya. Tetap semangat. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk belajar dan belajar agar kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tentunya bermanfaat buat kebanyakan orang. Utamakan kecerdasan emosi. Jangan pernah terjajah sama emosional yang ada pada diri kalian pribadi. Lakukanlah apa yang kalian bisa lakukan. Berikanlah yang terbaik, tanam hal baik, maka kalian akan mendapatkan suatu kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kalian. Tetap pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Terima kasih.